Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'. Para peserta kuliah Tazkiyatun Nafas yang berbahagia. Malam hari ini pantas kita panjatkan syukur kepada Allah dalam situasi apapun. Allah izinkan kita bisa gabung di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan materi zikir yang sudah kita bahas minggu lalu, kita akan bahas sekarang beberapa bagian atau bentuk-bentuk zikir. Saking luasnya zikir ini dan juga saking utamanya zikir ini, dalam prakteknya sesuai dengan sunnah Rasulullah itu dijalankan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama dari sudut suaranya, itu ada istilah zikir jahri sama zikir sirri. Zikir jahri contohnya azan, itu jahri. Sunnahnya harus keras orang azan. Termasuk zikir jahri adalah membaca surat dan Fatihah pada waktu sholat. Termasuk zikir jahri dan zikir ba'da sholat maktubah. Itu sebenarnya posisinya itu jahri setengah sirri, karena sunnahnya itu ada suaranya sedikit. Itu jahri. Nah, di dalam berzikir, kalau aturannya jahri, ya jahri. Di sana ada aturan sirri, yakni zikir yang suaranya memang tidak ada. Seperti zikir pada waktu sujud, itu sirri. Termasuk sirri adalah zikir di dalam sholat sirri. Nah, kalau tidak ada aturan baku dari sunnah Rasulullah, maka akhirnya jadi bebas. Boleh jahri, boleh sirri. Seperti misalnya, kita suruh zikir banyak, akhirnya la ilaha illallah misalnya. Apakah kita sirri atau jahri? Tergantung nyamannya aja. Kalau nyamannya ada suaranya, baik. Kalau nyamannya tidak ada, ya tidak ada. Yang kedua, dilihat dari sudut anggota badan yang melakukan. Maka ada namanya zikir bil lisan dan ada zikir bil qalb. Zikir bil lisan adalah zikir di mana lisan yang melakukan, yang kemudian disebut dengan menyebut. Yang kedua,
Zikir bil qalb, zikir dengan hati, yang diterjemahkan menjadi mengingat. Nah, antara zikir bil lisan dan zikir bil qalb, itu dua-duanya tidak perlu dipertentangkan. Karena dua-duanya memiliki keutamanya masing-masing. Ada saat cocoknya zikir bil qalb, seperti waktu tafakur. Ada saat cocoknya zikir bil lisan. Nah, biasanya kalau pakai hitungan-hitungan itu zikir bil lisan. Tapi kalau tafakur itu masuk kategori bil qalb. Dua-duanya tidak perlu dihadap-hadapkan. Meskipun misalnya ada ungkapan dari Nabi Isa yang ditulis oleh Ibnu Katsir di tafsirnya tentang tafakur. Tafakuru sa'ah khairun min qiyami lailah. Tafakur sesaat lebih baik daripada qiyamul lail semalam. Menunjukkan betapa zikir bil qalb itu tinggi sekali nilainya. Tetapi kalau kita perhatikan fadilah qiyamul lail juga tidak kalah. Makanya masing-masing punya keutamaannya. Rasul bisa mengatakan innama tanamu aini wala yanamu qalbi. Yang tidur itu mataku tetapi hatiku tidak. Sehingga Rasul waktu tidur tidak perlu berwudu lagi karena tidak lagi meskipun tidur tapi sebenarnya hatinya tidak tidur. Itu zikir dari sifat anggota badan yang melaksanakan. Yang ketiga dari sudut kalimat yang diucapkan. Itu ada zikir ma'thur dan ada zikir ghairu ma'thur. Zikir ma'thur, zikir di mana kalimat-kalimat zikirnya itu mengikuti apa yang ada di Quran maupun di sunnah Nabi. Misalnya kalau bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu ma'thur. Karena itu diajarkan Rasulullah salawat Ibrahim. Termasuk zikir ma'thur, la ilaha illallah. Termasuk zikir ma'thur, zikir Quran. Di sana ada zikir ghairu ma'thur. Zikir itu zikir, ingat pada Allah, tapi kalimat itu gubahan dari para ulama setelah Rasulullah. Contohnya salawat nariyah. Salli salatan tunjina biha jami'il afat. Wa taqdilana biha jami'al. Sekarang lagi populer salawat tibbil qulub. Salli salatan tibbil qulubi wa dawaiha. Termasuk dalam kategori zikir ghairu ma'thur, itu doa-doa yang digubah oleh para ulama yang akhirnya diikuti oleh para kaum muslimin setelahnya. Doa Robitoh, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub istamu ala Muhammad. Itu gubahan para ulama setelah Rasulullah untuk menghimpun supaya hati kaum muslimin bisa bersatu. Termasuk zikir ghairu ma'thur adalah misalnya zikir dalam tahlil atau dalam tahmid yang kemudian ada tambahan 2-3 kata dan itu akhirnya dijalankan. Misalnya ada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu dijalankan di Pasuruan itu banyak.
dia tahlil tapi digabung Asmaul Husna. Itu bisa dibaca sampai 1000 kali. Gimana hukumnya? Kalau zikir ma'thur, muttafaq ala jawazihi. Sepakat bolehnya. Kalau zikir ghairu ma'thur gimana? Yang rajih boleh. Ada perbedaan para ulama. Boleh tidaknya. Tapi yang paling banyak dan kemudian yang paling kuat dalilnya itu bolehnya zikir ghairu ma'thur. Kenapa? Karena dasarnya fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, ingat yang banyak-banyak. Umum sudah. Pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kan zikir ghairu ma'thur. Mari kita panjatkan salawat dan salam untuk baginda Nabi. Nabi kita yang mulia. Itu namanya salawat ghairu ma'thur. Karena pakai bahasa Indonesia. Bagi ditambahi, ialah pejuang sejati yang mengeluarkan kita dari jahiliyah ke alam Islamiyah. Enggak ada omongan kayak gitu dulu di zaman sahabat. Boleh enggak? Boleh. Orang Jawa, monggo salawat dan salam dipun katuratken tengarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salawat ghairu ma'thur. Karena pakai bahasa Jawa. Kanjeng Nabi niku Nabi ingkang akhir dan masuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu namanya salawat ghairu ma'thur. Yang rajih, pendapat yang kuat itu boleh. Ya, tidak ada persoalan dengan salawat-salawat atau zikir-zikir yang bisa jadi digubah. Nah, kenapa bisa begitu? Itu terkadang kalau melihat hasilnya para ulama aja begitu-begitu. Kayak ada doa yang dulu dilantunkan oleh Muhammad ibn Sirin waktu tawaf di Makkah. Dia itu punya doa gini. Kan waktu di daerah Hajar, Rukun Yamani, sampai Hajar Aswad itu kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Itu kan sunnahnya. Nah, beliau itu punya doa menambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ada tambahan wa qina fi ma razaqtana. Berikan kami qanaah atas apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi intinya tadi boleh ya ghairu ma'thur. Tentu zikir ghairu ma'thur ini menjadi punya masalah hukum kalau ditengarai sampai memasuki wilayah bid'ah. Misalnya barang siapa yang bersolawat bil qulub, solawat nariyah segini, maka akan dapat dikabulkan doa itu bisa masuk bid'ah karena kan nggak ada dasarnya. Tapi kalau dilaksanakan boleh. Tapi kalau misalnya gini, aku melaksanakan salawat, insya Allah qabul, kemarin teman-teman qabul tanpa keyakinan, boleh. Karena kalau buat aturan, itu harus ada dasarnya. Tapi kalau sekedar melaksanakan, boleh. Kenapa? Karena memang diumumkan kan salawat. Dipahami ya? Ini dilihat dari sudut kalimat yang dibaca. Nah, zikir ma'thur sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada namanya wirdul Quran, yang kedua auratul azkar. Yang pertama adalah wirid Quran. Nah, itu zikir Quran itu mananya baca Quran itu kan ma'thur ya. Ya kan ada Qurannya. Orang nggak boleh kreatif di Quran. Baca Quran itu yang baca Qurannya itu, kalau baca terjemahnya namanya belajar. Yang kedua zikir-zikir yang tadi, yang sudah diajarkan Nabi ya,
tahlil, tahmid, sama-sama ma'thur. Nah, itu dua-duanya juga punya keutamaan. Berikutnya nomor 5 ya. Dari sudut kita nyebutnya dari sudut keutamaan. Ada zikir-zikir yang diberikan pernyataan keutamaan, bahkan sampai disebut dengan paling utama. Misalnya la ilaha illallah. Yang kedua ada zikir yang diberikan keutamaannya begitu saja tanpa disebut sebagai paling utama. Masing-masing tidak perlu dihadap-hadapkan. Oh, kalau gitu aku zikir la ilaha illallah saja. Enggak. Karena masing-masing punya keutamaannya. Itu. Yang paling utama kan la ilaha illallah. Jadi aku nggak usah zikir hasbalah. Oh, enggak begitu berpikirnya. Kenapa? Karena masing-masing zikir itu punya keutamaannya masing-masing. Termasuk zikir Quran. Itu punya keutamaannya. Intinya Bapak Ibu, ini macam-macam zikir ini. Agar kita memiliki pandangan, sehingga dalam praktek kita itu tidak berkesempatan punya alasan tidak berzikir. Jadi kalau melihat bentuk-bentuk yang demikian variasi ini, itu tidak ada alasannya untuk tidak berzikir. Kenapa? Ya kalau nggak bisa jahri, sirri. Kalau nggak bisa sirri, ya udah bil qalb. Ya kalau apa? Ya udah zikir yang ini. Jadi dalam segala waktu kita sebenarnya bisa berzikir. Yang Allah perintahkan dzikran katsira. Terus yusabbihuna bil ghudwi wal asal, pagi dan sore hari. Dan kalau bosan la ilaha illallah karena agak panjang, yang ringan subhanallah. Tapi masih subhanallah, masih berat. Allah. Zikir, itu zikir Asmaul Husna. Jadi benar-benar kita tidak perlu punya alasan untuk tidak berzikir. Sehingga kalau kita berkomitmen kepada diri kita untuk zikir setiap saatnya, nah kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pesan dari materi zikir baik minggu lalu atau minggu ini adalah agar kita punya wadhifah, tugas dan komitmen untuk berzikir setiap saat. Waktunya, pilihannya terserah masing-masing. Ini yang kemudian dipilih oleh formula hati. Kalau yang dibuka, ya kita buka, nggak ada aturannya. Tapi kalau memang dihitung ada aturannya, itu ya dia dibuat aturannya. Tapi intinya zikir itu ibadah yang sangat terbuka. Tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Berikutnya pembagian zikir dari sudut jumlah pelaku, nomor 6 ya. Itu ada zikir fardhi, yang kedua zikir jama'i. Zikir fardhi yaitu orang per orang zikir. Salah satu dasarnya warajulun dzakarallah fi madrajatihi fafadat aina. Laki-laki yang zikir dalam kesendiriannya kemudian air matanya menetes. Itu zikir sendiri.
Tapi di sana ada zikir jama'i. Misalnya hadis Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Yadhkurunallah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah, ingat pada Allah. Ada istilah ingat pada Allah. Ada riwayat yatluna ayatillah, baca ayat Allah. Riwayat zikir jama'i atau zikir berjamaah. Zikir fardi jelas hukumnya boleh. Zikir jama'i secara umum boleh. Kecuali zikir jama'i dengan aturan tertentu diklaim sebagai demikianlah harusnya berzikir. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan perbedaan para ulama. Imam Astagfirullahaladzim, dari mazhab Maliki, Imam Asy-Syatibi mengatakan zikir berjamaah itu kalau dilaksanakan umum begitu saja tanpa membuat aturan baru dan tanpa meyakini demikianlah Rasul mengajarkan kita zikir dengan cara tertentu, maka dibolehkan di bawah naungan berkumpul di rumah Allah berzikir. Tapi kalau dibuat aturan tertentu, ini akhirnya menjadi perdebatan. Apakah bid'ah atau enggak bid'ah? Sebagian menganggap bid'ah, sebagian menganggap tidak bid'ah. Itu nanti masuk dalam kajian fikih ya. Intinya, zikir berjamaah itu ada. Boleh bareng-bareng berzikir. Dasarnya, yatluna ayatillah. Bisa dipahami ya? Masing-masing punya kelebihan. Zikir fardi lebih khusyuk, zikir jama'i lebih syahdu, misalnya. Nah, kalau melaksanakan zikir jama'i, ya berarti harus diatur umum, jangan sampai buat aturan khusus. Karena setiap aturan zikir harus ada dasarnya. Kalau memang umum, ya lepaskan. Yuk kita zikir bareng-bareng. Ayo. Gimana Ustaz aturannya? Ya udah umum aja lah. Gimana dipimpin? Boleh. Nggak dipimpin? Boleh. Jadi dari awal dipahamkan ini umum. Ini yang nanti menyebabkan terhindar dari perbedaan ulama masalah sunnah dan bid'ah. Memang mazhab Hanabilah itu ketat sekali dalam salah sunnah bid'ah. Itu ada perilaku nggak ada dasarnya, ya dibid'ahkan langsung. Nah, para ulama yang bijaksana itu selalu mengambil perbuatan yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Karena ada kaidah al-khuruju minal khilafi sunnah. Keluar dari khilaf itu hukumnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu sebelum kita pindah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk pemaparan pertama dari bahasan kita tentang zikir di sesi kedua ini. Tadi sempat terlewat saya, Ustadz agak terputus suaranya. Ketika kita zikir sendiri lebih syahdu, ketika zikir bersama lebih khusyuk. Begitu bukan Ustadz? Zikir sendiri lebih khusyuk. Oh, lebih khusyuk. Kalau zikir bersama lebih syahdu. Ada syiar kan? Masya Allah, baik-baik. Peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Silahkan boleh tulis pertanyaannya di chat room atau mau bertanya langsung boleh raise hand. Di sini saya sudah melihat ada Ibu Siti Atisah dan Ibu Sarah yang sudah raise hand. Saya silakan kepada Ibu Siti Atisah untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait zikir yang jahar ataupun yang siri ini, saya ingin minta kejelasan aja. Adakah riwayat-riwayat setelah Rasulullah sholat
fardu itu beliau memimpin zikir setelah sholat. Misalnya subhanallah walhamdulillah 33 kali, kemudian tasbih, tahlil, itu sama doa setelah sholat itu. Itu aja Ustadz. Jadi supaya saya lebih yakin aja gitu. Jadi sebaiknya bagaimana, atau doa sendiri-sendiri atau ada yang mimpin berjamaah ketika setelah sholat berjamaah itu. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumber yang sahih mungkin dia maksud Bu Siti Ya. Adisa. Ya, Ya, tafadhol Ustaz. Ustaz. Oke, jadi masalah ini itu sebenarnya muncul karena sudut pandang, Sudut pandang. kan masalah dalil. Of view berarti ya. Apakah ibadah ba'da sholat itu mahdoh atau ghairu mahdoh? Kalau mahdoh, ya aturannya ketat. Kalau ghairu mahdoh, ya nggak ketat. Nah, zikir ba'da sholat itu kan namanya zikir ba'da sholat. Yang disuruh ketat itu kan selalu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat. Nah, bagi yang melihat setelah sholat itu sudah tidak lagi mahdoh. Ya udah, terbuka aja. Tapi bagi sebagian ulama, terutama Hanabila, ba'da sholat itu karena Rasul memiliki sunnah, kebiasaan, ya ikuti aja persis. Disinilah lahir masalah-masalah yang akhirnya itu bid'ah atau tidak. Kalau aslinya zikir ba'da sholat itu seperti kemerencengnya suara tawon. Oh ya, lebah. Jadi kalau saya juga nyebut tuh suara setengah sir, setengah jahr. Setengah sir, setengah Bukan sampai diem nggak ada suaranya, enggak. Tapi ada suara sedikit gitu. Saya suka ini nyontohin itu gini, subhanallah, 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 subhanallah. Sautan kan kayak suara tawon. Iya, lebah. Suara lebah. Nah, ada yang meraktekin sir sekali, diem. Itu juga sebenarnya nggak sunnah. Nah, karena memang ini bab sudut pandang, maka di lapangan ya terjadi perbedaan. Nah, kita yang ada di sini sudah saya kasih panduan ya. Kalau perkara itu para ulama membedakan, maka kita mengizinkan dua-duanya berjalan. Oh iya, boleh. Tinggal jamaah ini nyamannya di mana. Iya, GR. Jadi boleh seperti mana yang agak sir sedikit gitu, atau boleh yang dipimpin suara keras. Itu karena ini bab sudut pandang. Bagi yang suara yang dipimpin itu, satu alasannya, karena di lapangan itu muncul kondisi. Jika masyarakat nggak dipimpin, pada nggak berzikir, habis sholat langsung kabur. Dan tidak semuanya bisa zikir. Maka akhirnya dipimpin. Sehingga istilahnya lahir ilat baru di dalam lapangan. Terutama awal-awal dulu waktu mengajarkan sholat. Bukan sekarang-sekarang. Sehingga sudah terbiasa menjadi tradisi. Makanya di bab ini bebas saja jadi. Nah, kalau yang udah biasa sendiri bagusnya gimana? Kalau yang biasa udah bisa sendiri, zikirlah sendiri dengan suara setengah jari, merangsang gitu, doa sendiri, dan seterusnya. Itu yang paling utama. Kalau nggak bisa berdoa sendiri, maka ikutlah doanya imam. Kali-kali dikabulkan. Karena ada seorang hamba Allah yang nggak bisa minta kepada Tuhannya. Minta apa ini? Dia bingung dia. Akhirnya dimintakan sama kiainya di musola. Itu kan ada. Soalnya itu om datang minta aja.
apa bingung. Karena ada kayak gitu juga. Ada hamba Allah, doa apa? Aku nggak hafal doa loh, doa kok hafal. Minta ya Allah, suami kuat amat. Kan bisa aja begitu. Dia kalau makan tuh nggak pakai hitungan, sampai lupa anaknya. Kayak masih bujangan aja. Boleh doa begitu. Ya emang bisanya begitu. Tapi kan sebagian orang nggak berani berdoa sendiri kepada Allah. Akhirnya dipimpin oleh ustadznya. Kayak gitu. Ini kondisi-kondisi di lapangan. Apakah doa batas sholat maktubah itu boleh? Boleh. Itu mustajab setelah itu. Ya, semuanya kan isinya doa. Allah mantas terhaming kasar kan doa semua itu. Cuman kita kadang nggak ngerasa doa kalau nggak ngangkat tangan. Padahal ngangkat tangan itu bab, berdoa satu bab. Berdoa itu adalah memanjatkan permohonan kepada Allah. Itu namanya doa. Sunnahnya ngangkat tangan. Jadi boleh nggak doa tanpa ngangkat tangan? Boleh. Itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu doa itu sebenarnya. Cuman kita nggak ngangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan Ibu Siti Atisa. Semoga Bu Atisa sudah jelas ya, insya Allah. Insya Allah. Makasih. Udah Ustadz. Alhamdulillah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Sarah untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sapakallah. Suaranya mungkin sedang gini. Afwan Ustadz, tadi Ustadz bahwa menjelaskan antara dikir bil lisan dengan dikir bil qalb itu mempunyai ini yang keutamaan yang sama-sama gitu, punya keutamaan. Apakah secara otomatis kalau orang dikir dengan lisan itu dengan hati atau secara terpisah gitu, atau kebalikannya, dikir dalam hati secara tidak otomatis itu adalah dikir dengan lisan, atau kebalikannya lisan apakah tidak dengan hati atau gitu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang paling utama itu ya lisannya jalan, hatinya jalan. Karena kalau lisannya jalan, hatinya enggak, ya namanya baru menyebut. Itu yang khusyuk itu. Tapi bagus, ada pahalanya, ada. Meskipun ngomong hanallah, hatinya kemana-mana, masih pahala, masih. Kan udah nyebut. Daripada lo nge-WA mulu dengan dikir. Tapi bagus nggak? Ya bagusan yang hatinya ikut. Jadi kalau lisan, ya sebaiknya hatinya ikut. Nah, tetapi kalau hati saja, lisan enggak, kan ada kondisi hanya hati saja. Contoh tadi, sore-sore melihat ada ayam kejar-kejaran. Itu langsung di hatinya ya, insya Allah. Tanpa menyebut, itu dia rileks, refleks, zikir bil qalb. Karena biasanya zikir bil qalb itu identik dengan tafakur dan muraqabah gitu. Merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Itu kaitannya zikir bil qalb. Jadi kalau lisan hendaklah sebaiknya ada qalbnya. Tanpa qalb kurang berarti. Nah kalau zikir bil qalb ya kan nggak pakai lisan karena biasanya konteksnya itu tafakur. Wallahu a'lam. Bagaimana Ibu Sarah? Sudah jelas insya Allah? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya. Ustadz, ini ada yang resen lagi Ibu Yuli. Dipersilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya Ustadz, ya Allah, sakit ya Ustadz? Iya Bu. Mudah-mudahan segera sembuh ya Ustadz. Amin ya. Kaitan dengan doa Ustadz ya, kalau doa bersama itu apa betul ya bahwa
kalau kita berdoa bersama itu barangkali dari salah satu peserta itu ada yang makbul gitu, jadi kita bisa ikut dapat gitu loh. Apa betul begitu Ustaz? Sehingga milih doa bersama itu Ustaz. Iya, salah satu harapan dari doa berjamaah itu, di samping kan ada fadilah nambah zikir berjamaah kan. Mastama qaumun fi baitin min buyuti la yadhkurunallah illa hafat alaihimul malaika ghasyyatumur rahmah. Malaikat memayungi rahmat memenuhi gitu-gitu. Di samping itu ada harapan yang menarik dari zikir berjamaah. Bisa jadi di kelompok ini ada orang yang Allah cintai. Yang kalau dia bersumpah Allah akan jalankan. Dan kalau dia angkat tangan, Allah akan kabulkan. Itu yang salah satu harapan yang muncul dari zikir berjamaah. Dan memang di konteks tertentu butuh zikir berjamaah. Kayak misalnya istisqa, itu harus berjamaah. Istisqa kan kumpul semua di lapangan, berdua berzikir. Nah itu yang pernah kejadian itu. Semua udah berkumpul, udah berzikir beberapa hari, ya dikabul-kabulkan. Akhirnya salah satu khalifahnya mencari seseorang. Namanya Ibrahim. Apakah ada di antara kalian namanya Ibrahim? Diam semua. Akhirnya khalifahnya itu bersumpah. Aksimu billah. Gitu. Letatu laha subhanahu wa ta'ala. Saya bersumpah kepada Allah agar kau mau berdoa kepada Allah. Benar karena disumpah. Karena harus menyambut sumpahnya kan. Namanya berbuat baik sama saudaranya. Kalau enggak, tadi kan harus kafaro kan, kafaro sumpah kalau dia enggak kabulkan. Akhirnya dia muncul. Belum juga ngangkat tangan. Belum juga ngomong, baru ngangkat tangan. Ya Rob. Baru ya Rob aja langsung mendung. Dan belum juga selesai berdoa, hujan sudah lebat turun kemana. Ya, ini ada sekelompok orang memang yang Allah ridhai, Allah cintai. Dan kalau angkat tangan, Allah kabul. Meskipun orang kayak gini biasanya sih nggak mau dikenal ya. Nah, makanya ada istilah namanya wali itu, wali mastur, wali ghairu mastur, wali yang tertutupi dan ada yang tidak tertutupi. Dua-duanya punya kelebihan. Ada wali-wali yang jahri, kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, emang tampak nggak bisa ditutupi. Karena dia mufti kan. Tapi ada orang tertentu yang memang dia bukan mufti, bukan apa. Allah tugaskan dia, ya untuk begitu aja. Nah, itu biasanya kadang masyarakat kan lebih apresiasi kepada yang begitu-begitu. Sebenarnya kul ulama itu aulia, setiap ulama itu wali. Karena mereka warathatul anbiya. Nah, para ulama atau para aulia itu punya karomah masing-masing. Ada karomah ilmu, kayak Imam Syafi'i itu ilmunya nggak habis-habis. Dan ada karomah istijabat berdua, doanya mustajab. Itu juga karomah. Ada orang ilmunya biasa, tapi doanya Masya Allah kabul. Tapi ada orang, dia lebih dikenal ilmunya nggak ada habis-habis. Itu dua-duanya punya kebaikan. Jadi kembali ke pertanyaan, zikir berjamaah salah satu kelebihannya itu, sehingga terkadang memang diperlukan zikir berjamaah, terutama di konteks-konteks tertentu. Karena kita nggak pernah tahu siapa di antara kita ini, kalau mengangkat tangan dikabulkan doanya oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Iya, jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban atas pertanyaan Ibu Yuli. Selanjutnya ada 2 pertanyaan Ustadz di chat room. Saya bacakan yang pertama dari Pak Hari ya, kalau tidak salah nih saya baca. Pak Hari, Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah baca di poster dakwah bahwa sholawat nariyah itu ada unsur syiriknya.
Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Itu yang mengatakan harusnya syiriknya itu berlebihan. Masya Allah. Itu kan Allahumma salli salatan tunjina biha jami'il afat. Ya Allah, salawatkan dengan salawat, yang dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari semua afat. Kan nggak ada syiriknya. Memang ada sebagian masyarakat yang memang agak demen nyirik-nyirikin setiap saat. Apa aja, kalau nggak ke Allah langsung namanya syirik. Padahal tergantung wasilah itu kan tergantung. Jadi salawat-salawat itu sebenarnya ya bersalawat dengan wasilah itu. Salatan tunjina biha jamila wa taqdilana, mintanya kepada Allah bukan ke Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu nih tadi. Sebentar. Ini tertimpa chat yang berikutnya. Dari Ibu Elis Husna Syafi'i. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya baca buku zikir. Salah satunya wirid yang didawamkan oleh Imam Ghazali. Beliau zikir di hari Minggu, ya Hayu ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Kemudian di hari Selasanya, di hari Seninnya Hauqallah 1000 kali. Bagaimana di sini tulisannya Hauqallah. Ya, Hauqallah ya. Hauqallah ya mungkin Hauqallah 1000 kali. Selasa dan seterusnya itu ada zikir-zikir juga tertentu. Bagaimana menurut Ustadz, apakah zikir tersebut dilakukan dengan zikir yang dilakukan sesuai pembagian hari? Apakah bagaimana menurut pandangan Ustadz? Kemudian apakah ini hanya untuk mempermudah beliau saja atau mungkin ada pertimbangan lain Ustadz? Oke. Jadi itu kan pilihan-pilihan orang ketika ingin berzikir nyaman dengan ya Hayyu ya Qayyum atau apa. Nah kemudian kalau diikuti boleh-boleh aja. Tapi kalau zikir-zikir ghairu ma'thur begini, bagaimana saya katakan di awal, ya jangan sampai dianggap itu ma'thur karena nggak ada dasarnya. Dalam arti barang siapa yang baca Hayyu ya Qayyum 1000 maka akan dapat indahan itu. Lah itu kan harus ada sunnah sahihahnya kan. Jadi catatannya kalau berzikir ghairu ma'thur, pikir aja, boleh nggak boleh. Tapi ya biarkan lepas saja. Umum begitu aja. Dulu para ulama ngamalin kayak gini kok kayaknya kok besar sekali kaitannya. Ya udah ikuti aja. Kali-kali dapat. Tapi kalau ingin dapat kepastian yang jelas, Rasul katakan istighfar, maka fadilahnya ini. Kayak gitu-gitu. Paham ya? Bagi yang zikir ghairu ma'thur, jalankan aja, nggak apa-apa. Tetapi yang menarik itu adalah yang di lapangan itu sebenarnya kalimatnya ma'thur, tapi susunannya ghairu ma'thur. Nah itu yang membuat gabungan namanya. Ya Hayyu ya Qayyum itu zikir Asmaul Husna. Dan itu ada dasarnya di salah satu sunnah Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum ilaika nastaghits. Cuman nanti digabung ya Hayyu ya Qayyum sama digabung sama ya Rahmanu ya Karim. Boleh-boleh aja. Dan mungkin ada pengalaman spiritual tertentu, kelihatannya kok enak nih gitu. Ya udah nggak apa-apa jalani. Paham ya? Tapi kalau ghairu ma'thur, ingat, jangan membuat aturan di ghairu ma'thur. Itu. Supaya apa? Nanti nggak dipersoalkan sama yang memang agak ketat di dalam aturannya. Salah satu yang ketat itu mazhab Hanabila, mazhab Hambali. Itu ketat memang dia. Memang namanya mazhab kan beda gitu kan, masing-masing gitu. Dan di kita di formula hati itu sudah saya tanamkan. Setiap keputusan hukum, jika para ulama berbeda, dan perbedaannya itu diakui sebagai perbedaan, maka dibolehkan memilih salah satu. Dan tidak boleh menolak yang lain. Nah, kalau kemudian kita memilih, ya,
Itu bukan berarti jamaah yang lain tidak boleh memilih yang tidak kita pilih. Ya aja. Contoh dalam zikir, saya lebih cenderung ma'thur. Yang ghairu ma'thur, enggak. Kenapa? Ya. Simpel aja, yang ma'thur aja banyak kok. Tapi apakah kita menolak yang ghairu ma'thur? Enggak. Karena apa? Ulama berbeda kok. Kenapa kita harus mendorong satu pendapat? Nggak bisa. Misalnya sholawat. Yang paling utama apa? Sholawat Ibrahim. Alasannya karena tidak mungkin sholawat dipakai di sholat kecuali yang paling utama. Jadi sholat yang paling utama sholawat Ibrahim. Sholli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu yang paling utama. Sholawat yang lain gimana? Ya di bawah sholawat Ibrahim. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau pada mau. Jadi itu kalau saya selalu memberikan pilihan. Pilihan kita itu nggak dipersoalkan oleh siapapun. Itu namanya al-khuruju minal khilafi sunnah. Nah, saat kita memilih pilihan kita, maka yang lain biarkan memilih pilihannya selama dia memang diakui oleh para ulama. Namanya khilafun mu'tabar, perbedaan yang diakui. Kalau perbedaan tidak diakui, ya berarti kita nggak memberikan perbedaan. Gitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan tadi. Ini ada Ibu Indarwati yang bertanya di chatroom. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita bersolawat dan berdoa kepada Allah, memohon supaya solawat yang kita baca bisa dijadikan wasilah dikabulkannya doa kita. Apakah ini diperbolehkan? Apakah termasuk bid'ah? Mohon penjelasannya Ustadz. Yaitu khilaf kan, para ulama berbeda pendapat. Yang wasilah kepada sholawat, kepada Rasulullah, kepada khilaf. Ya, karena khilaf juga yang mau pakai mau enggak. Kan wasilah yang sudah muttafaq alaih itu kan dengan amal soleh, terus dengan orang soleh, doanya orang soleh, terus juga dengan asmaul husna. Nah, wasilah yang lain para ulama berbeda. Namanya berbeda, yang satu mengatakan, yang satu nggak mengatakan. Tapi karena perbedaannya mutabak, ya udah. Kalau misalnya, kalau di formulasi sudah kami tegaskan, fikih perbedaannya ya, sikapnya. Kalau ada perbedaan para ulama, maka kita memberikan kelonggaran. Nah, kalau kita milih, tapi pilihan kita tidak memberikan tetap memberikan ruang bagi yang pilihannya tidak sama dengan pilihan kita. Seandainya kita milih, tapi kalau nggak milih ya apa? Bisa dipahami ya, Fadl. Baik Ustadz, sepertinya pertanyaan di chatroom sudah terjawab semua. Saya belum melihat ada yang bertanya lagi. Saya cek dulu di layar Zoom. Apakah ada yang raise hand kembali? Belum ada. Ini Ibu Yuli dan Ibu Atikah masih... Ibu Yuli dan Ibu Siti Atika masih raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu Siti Atisa? Ya, saya masih ada, Mbak In. Oh iya, silakan Ustadz. Ini mungkin mohon, silakan Bu Atisa. Masih ada yang mengganjal ya? Enggak, ini beda lagi Ustadz. Oh, lain lagi. Tafadol. Tadi kan zikir siri itu zikir dalam saat sujud, Ustadz. Contohnya ya, itu contohnya. Nah, contohnya ya, maksud saya gini, saya pernah baca itu zikir saat sujud sholat itu nggak boleh pakai yang dari Al-Quran. Di bab fikih sunnah kalau nggak salah ya, di bab itu, tapi diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian itu pertanyaannya, apakah benar gitu ya, maksudnya yang pernah saya baca itu. Jadi zikir dalam sujud itu kalau bisa diambil dari hadis, tapi tidak dari ayat Al-Quran. Yang kedua, apakah boleh berzikir dengan bahasa sendiri? Artinya di situ dalam hati ya, dengan kebutuhan kita di saat sujud itu. Dan sujud ini maksudnya sujud dalam sholat atau di luar sholat gitu Ustadz. Itu aja, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Ustadz. Nah, ya pada waktu sujud termasuk rukuk itu kan perintahnya zikir. Makanya tidak boleh tilawah Quran. Maksudnya
Tidak boleh ngambil Quran itu bukan berarti tidak boleh berzikir yang dari Quran, tapi tidak boleh tilawah Quran. Kalau tilawah Quran itu tempatnya waktu berdiri. Kalau waktu sujud itu tempatnya berzikir. Nah, zikir yang Rasul ajarkan yaitu subhanallah. Khusus waktu sholat, zikirnya nggak boleh kreatif. Harus zikir yang Rasul ajarkan. Nah, itu ibadah mahdoh. Sehingga boleh sembarangan zikir di situ. Boleh nggak kita la haula wala quwwata illa billah menjadi perkara itu nanti. Kita dianggap bid'ah itu. Karena Rasul mengajarkan zikir itu di waktu sholat. Boleh nggak kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lihat sunnahnya. Ya kan? Jadi ada zikir waktu sujud itu kan sekitar 11 riwayat. Ya itu yang boleh dipakai. Di luar itu yang nggak bisa. Kalau nggak ada riwayatnya. Oke ya. Nah, boleh nggak kita pakai bahasa Indonesia kalau di hati? Ya di hati boleh. Cuma nggak dianjurkan. Karena masih ada amalan yang nggak perlu begitu. Nah, paling itu kaitannya dengan doa waktu sujud. Nah, doa waktu sujud itu memang karena ini sholat, doanya pun harus ma'thur di Quran maupun sunnah. Nah, kalau doanya ghairu ma'thur, ini agak unik memang. Kalau bahasa Arab, yang rojih boleh. Karena dianggap masih lugotal Quran. Kalau yang bahasa non-Arab, itu yang dianggap tidak mewakili ibadah. Sehingga kalau doa waktu sujud pakai doa ghairu ma'thur, selama masih bahasa Arab, itu ada perbedaan para ulama, tapi yang rojih boleh. Kalau saya ngomong rojih yang kuat ya, saya masih sering rojih. Bapak mohon bisa ngikuti istilah-istilah ya. Yang rojih itu yang kuat pendapatnya. Nah, tetapi kalau doa ghairu ma'thur pakai bahasa selain Arab itu pendapat yang kuat batal sholatnya. Sehingga disarankan kalau doa pun ngafalin doa yang ma'thur. Tapi kalau memang tidak punya hafalan doa ma'thur dan punya kebutuhan tertentu ya pakai hati doanya. Boleh, nggak membatalkan sholat. Itu kondisi tertentu lah gitu. Sujud kapan? Sujud waktu sholat. Baik sholat sunnah atau sholat wajib. Tapi kalau sujud di luar sholat, ya nggak ada aturannya. Itu kan bukan ibadah ghairu ma'thur. Sengaja sujud terus berdoa gitu. Boleh aja. Sambil sujud sambil berdoa, tapi bukan sholat. Boleh aja. Ya itu umum itu. Kalau kayak gitu berarti tidak terikat dengan aturan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz. Ini untuk jadwal kuliah kita sampai 21.30. Apakah Ustadz akan lanjutkan atau kita akan selesaikan saat ini? Mohon. Ya mungkin saya akan closing sedikit. Baik Ustadz, tafadhol. Secara umum Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, nanti zikir ini luas sekali. Yang kita bahas ini baru 10 menit ya. Mohon bisa baca buku bab zikir dari kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Atau bab zikir dari kitab apapun. Karena bab zikir ini termasuk bab yang cukup dominan. Dia, zikir ini satu sisi merupakan sifat, berarti yang ingat pada Allah itu. Satu sisi merupakan amalan, gitu. Yang merupakan zikir bilisan. Tetapi para ulama, terutama ulama tazkiyatun nafas, zikir itu seperti kayak makan nasi bagi orang Indonesia. Kalau nggak makan nasi kan belum makan. Meskipun udah makan roti, makan pisang goreng. Yang tadi apa? Oh itu tadinya mian, apa? Itu snack. Makannya itu yang sekarang. Jadi kalau nggak berzikir, sebenarnya belum memasuki area tazkiyatun nafas. Jadi kalau kita memang orang tazkiyatun nafas, zikirnya harus kuat.
Nah, pesan utamanya sambil saya ingin sampaikan, kemarin kan kita sudah punya wadhifah zikir 3 ya. Pertama itu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua istighfar 100 kali. Ketiga sholawat sholli ala Muhammad. Nah ini kita tambah di samping 3 ini. Nah sekarang kita naik ya. Tambahan zikirnya hitungannya terserah Quran. Ya. Kalau kemarin Quran sudah masuk, berarti ini belum tambahan Quran. Jamaah bisa membuat targetnya sendiri. Silakan mau sehari sejuz, sehari sehalaman, 2 halaman, yang penting istiqomah. Terus nomor 5 zikir hasbala, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini jumlahnya juga nggak terbatas, silakan aja. Nah kalau fadilah Quran udah jelas ya, 1 huruf itu 1 kebaikan. Nah kalau fadilah hasbala itu insya Allah menjadi solusi atas masalah yang tidak terbayang solusinya. Gitu. Kata Rasulullah, in ghalaba 'alaika amr faqul hasbiyallah. Kalau engkau dikalahkan oleh satu urusan, nanti kamu udah weleh-weleh, puyeng. Misalnya ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin istri. Udah puyeng lah. Sekarang pandemi PHK udah puyeng. Nah itu zikirlah. Ya Allah wa ni'mal. Sekarang kita akan punya 5 ya. Pertama la ilaha illallah. Kalau kemarin sudah 1000 ya mohon naik sekarang menjadi berapa ribu. Masing-masing mohon punya hitungan sendiri ya. Kedua, istighfar. Rasul memberikan ajaran 100. Itu yang bagus. Tapi kalau boleh gimana? Karena memang ngerasa perlu taubat banyak, boleh. Yang ketiga, sholawat. Kalau kemarin sudah 1000, ya mohon dinaikkan ya. 3000 kayak berapa. Masing-masing punya target masing-masing aja. Gitu. Dan nggak usah diomong-omongin targetnya. Diri aja. Sambil ngetes ke ini. Kalau istilah orang makan itu, darah kita udah masuk belum? Kayak orang desa, diajarin makan skutel. Kan, apaan makan begini nih? Lama-lama setengah tahun, oh enak. Misalnya kayak gitu. Kayak ada orang, itu diajak makan yang Eropa itu. Apaan sih ini? Keju asin. Keju itu bukan asin, keju itu kan kalau di masyarakat anu kan kayak tepung kan ya. Rasanya kan beda dengan keju asli kan. Jadi seleranya itu keju yang kayak tepung itu. Begitu dikasih keju yang asli, yang asin, jadi malah aneh. Sampai kemudian, oh ternyata yang benar yang ini. Yang kemarin itu kejunya keju campuran. Dia 10%, sisanya tepung 80%. Nah sampai selawat, seleranya udah mulai masuk belum? Menikmati belum? Ya, yang kemarin kalau udah 1000, mohon tambah ya. Sendiri aja 3000 kayak berapa. Terus sekarang tambah nomor 3 Quran. Masing-masing. Nah kalau syukur bisa 1 juz, Masya Allah. Berarti per bulan tamat kan. Yang nomor apa? Nomor 5 zikir hasbalah. Tuh. Itu dulu 5 tambahin. Di samping ada tambahan zikirnya, ada tambahan kuantitasnya. Selama berzikir, mohon peserta semua bisa melibatkan hati. Agar bisa khusyuk, bahkan sampai fadat ainah. Meneteskan air mata dari kedua. Ulangi lagi, zikir ini bukan bahasan lisan, tapi ini menjadi amalan. Sehingga kita punya sifat namanya zikir. Selalu ingat kepada Allah yang nanti namanya muraqabah. Karena nanti ujungnya muraqabah. Karena ingat terus kan. Jadi muraqabah.
Masya Allah kalau udah kayak gitu. Tidak tahu siapa di antara kita yang belajar ini, Allah bimbing menuju makom yang tinggi. Tapi semua berdoa semoga kita semua diangkat derajatnya oleh, bisa jadi ada jamaah yang jauh lebih baik daripada saya. Karena makom orang itu hanya Allah yang tahu. Tapi intinya saling mengingatkan, saling mendorong agar kita menjadi jamaah kelompok masyarakat yang Allah ridhai, karena mereka saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Begitu demikian yang dapat saya sampaikan. Materinya ini terlalu sedikit untuk bab zikir. Tapi jika kita buat materi ketiga nanti terlalu lama. Udah cukup aja materi sampai di sini. Nanti bab-bab yang lain masih banyak yang terbahas. Tata cara zikir macam-macam itu sudah saya sampaikan. Kalau umum ya umum, kalau khusus ya khusus saja. Itu yang gampangnya aja. Nah, tetapi fokus utamanya dari materi zikir itu adalah kita berzikir. Kita berzikir itu yang fokus utamanya. Bukan kita paham materi zikir, tapi kita berzikir. Dan semoga kita berzikir ini bisa istiqomah. Masya Allah ya, kalau semua peserta ini terus ngajak keluarganya, insya Allah rumah-rumah kita terang. Gitu. Terus ngajak lagi yang lain, semakin terang. Semakin terang. Selama masih ada yang zikir kepada Allah, maka Allah masih akan turunkan pertolongannya. Insya Allah. Begitu demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk paparan materi zikir pada kuliah Tazkiyatun Nafs malam ini. Mungkin tadi closing materi dari Ustadz saya ulas kembali. Itu ada beberapa zikir yang bisa kita lantunkan. Pertama la ilaha illallah, kemudian istighfar. Ini boleh Sayyidul istighfar juga ya Ustadz ya, atau mungkin yang singkat astagfirullah. Boleh keduanya Ustadz ya. Ya, boleh. Kemudian sholawatnya juga Allahumma sholli ala Muhammad. Apabila ingin dipanjangkan juga boleh. Kemudian zikir hasbalah. Ini yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apakah demikian Ustadz? Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Yang potongan pertama aja biar Hasbiyallahu la cepat. ilaha illa wa alaihi tawakkaltu. Ya baik, insyaallah. Bukan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Itu aja udah potongan pertama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jumlahnya jumlahnya diserahkan kepada peserta kuliah untuk seberapa banyak yang dibutuhkan untuk menenangkan hati, seperti itu mungkin Ustadz ya, tidak dibatasi. Ini boleh sambil beraktivitas kah Ustadz? Mendawamkan zikirnya? Boleh Bu. Boleh. Baik, insya Allah. Demikian peserta kuliah Tazkiyatun Nafs pada malam hari ini. Ustadz sudah memberikan beberapa zikir yang bisa kita dawamkan dalam kegiatan. Di samping tilawah Quran ya, ada 5 Ibu ya. Ya, 5. Tilawah Quran tadi ya, termasuk zikir yang paling utama Ustadz ya. Iya. Ya, baik. Insya Allah nanti bisa infokan kembali di WhatsApp group. Ada 5 tadi yang sudah Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa menjalankan semua zikir yang diberikan oleh Ustadz Muhsin Fauzi. Demikian kuliah kita pada malam hari ini. Peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, saya infokan dulu. Insya Allah besok itu sebetulnya ada kajian Syama'il ya bersama Ustadz Muhsin, tapi dikarenakan kondisi kesehatan beliau untuk pemulihan, maka kajian untuk esok hari diliburkan dulu sementara. Semoga Ustadz diberikan kesembuhan untuk bisa beraktivitas kembali, teriring doa dari kami semuanya insya Allah. Sebelum kita akhiri juga saya membacakan bahwasannya kepada peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk Formula Hati Institute bisa mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Ibu Helva Afrianti dengan nomor 7147430919. Ini karena sudah bergabung dengan BSI, kodenya 451 kalau tidak salah, nanti mohon dicek kembali. Semoga infak yang diberikan dapat memperluas jangkauan dakwah Formula Hati Institute.
Demikian info-info yang saya bacakan. Nanti yang ingin bergabung di WhatsApp group, ada link yang bisa diklik ya oleh Pak Adi, sudah di-share di chat room. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berlatih di grup tersebut untuk berzikir lebih banyak lagi. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran peserta kuliah Tazkiyatun Nafs, baik yang di Zoom maupun yang menyimak via YouTube. Semoga Allah memberikan keberkahan dan diberikan ketenangan karena kita sudah berada di majelis ilmu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum.